Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, di pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di program Selamat Pagi Bapak. Biarlah kita boleh mengawali hari ini dengan memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Terlebih dahulu mari kita akan sama-sama berdoa, kita menaikkan syukur kita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk setiap anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami, sehingga kami di pagi hari ini boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan Yesus, kami rindu untuk menaikkan puji-pujian bagi Engkau. Terimalah setiap pujian dan nyanyian kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Mari kita naikkan pujian bagi Allah kita. Haleluya Yesus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati. Ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Dengan segenap hati kita akan naikkan syukur kita. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati. Ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku
Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya, kami persembahkan hidup kami. Kami berikan hati kami. Haleluya, haleluya, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu. Kami persembahkan hidup kami hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terimalah setiap pujian dan nyanyian kami ini Tuhan. Biarlah setiap pujian dan nyanyian kami ini boleh menyukakan hatinya Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami rindu untuk mendengarkan firman. Biarlah Tuhan sendiri yang berfirman, bersabda, sehingga kami boleh menerima dan mendengarkan sesuai dengan isi hati Tuhan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, kita berjumpa kembali di program Selamat Pagi Bapak. Pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang firman Tuhan yang bertemakan Kristus adalah kemerdekaan. Kita mau baca lagi untuk ayat nats kita di bulan ini, yaitu Galatia 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuh perhambaan. Kita sudah belajar bagaimana kehidupan kita sebenarnya sudah ditebus oleh Allah. Kita sudah dibebaskan dari segala belenggu dosa dan kita sebenarnya sudah dimerdekakan oleh Kristus. Namun kita tidak menyadari bahwa kemerdekaan itu sudah kita terima pada waktu Kristus disalibkan. Kita sudah belajar kemarin minggu apa saja yang mengikat kehidupan kita. Kita diperhambakan oleh apa saja yang seringkali kita tidak menyadari bahwa kita masih diikat oleh ikatan-ikatan tersebut. Dan kita sudah belajar banyak kemarin minggu lewat firman Tuhan di ibadah raya. Kita seringkali melupakan Bapak Ibu, kita seringkali tidak menyadarinya. Hal-hal tersebut membuat kita masih terikat pada dosa, masih terikat kepada hukum-hukum dunia. Kehidupan kita masih terikat dengan hal-hal duniawi. Namun semestinya kita sudah hidup dalam kemerdekaan karena kita sudah dibebaskan, kita sudah ditebus oleh Kristus Yesus. Nah, pagi hari ini izinkan saya berbagi bagaimana kehidupan kita setelah kita menerima kemerdekaan itu. Di pasal
di Galatia 5 ayat yang ke-13 dikatakan bahwa saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Ketika kita sudah ditebus, ketika kita sudah dimerdekakan oleh Kristus dengan darahnya di kayu salib, karena kasih karunia Tuhan, kita tidak melakukan apapun untuk kita memperoleh kehidupan yang kekal. Hanya percaya kepada Kristus membuat kita menerima kehidupan kekal, menerima keselamatan itu dalam kehidupan kita. Tapi tidak serta-merta kita dapat melakukan dosa lagi, tidak serta-merta kita bisa hidup seenaknya sendiri. Nah, bagaimana kehidupan kita setelah kita menerima kemerdekaan yang daripada Kristus itu lewat pengorbanannya di kayu salib? Ada dua hal di sini yang bisa saya bagikan Bapak Ibu, di mana kehidupan kita seharusnya setelah kita memahami bahwa kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan, dan kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Yang pertama, yaitu merdeka dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita mau sama-sama baca di Roma 6 ayat yang ke-18. Di situ dikatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Manusia setelah menerima kemerdekaan Allah, maka kehidupannya tidak boleh menjadi hidup yang sembarangan Bapak Ibu. Kehidupannya tidak boleh kehidupan yang semaunya sendiri. Tetapi ketika kita manusia sudah ditebus dan dilepaskan dari ikatan dosa, kita akan menjadi hamba kebenaran. Kita sudah dibebaskan dari dosa dan kita disebut sebagai hamba kebenaran. Dalam kehidupan kita akan melakukan kebenaran. Seharusnya setelah kita menerima kemerdekaan yang Kristus berikan, maka kita mengikuti apa yang disebut sebagai kebenaran, menjadi hamba kebenaran. Setelah kita dilepaskan dari hamba dosa, maka kita akan menjadi hamba kebenaran. Menjadi hamba kebenaran di sini berarti kita melakukan kebenaran. Kebenaran adalah Kristus sendiri. Untuk itu kita melakukan apa yang Kristus lakukan sebagai kebenaran itu. Memiliki sifat, memiliki karakter yang sama seperti dengan Kristus, itulah yang kita impikan atau kita tujuan kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Nah, seharusnya kehidupan kita setelah dimerdekakan, kita berjalan bersama Kristus sebagai kebenaran itu sendiri. Untuk itu kita harus menjadi hamba kebenaran, melakukan kebenaran-kebenaran dalam kehidupan kita. Tidak lagi sembrono, tidak lagi sembarangan, tidak lagi melakukan hal-hal semau gue, tapi kita melakukan apa yang menjadi kebenaran Kristus, apa yang Kristus lakukan, supaya kemerdekaan yang kita terima itu menjadi berkat buat kita maupun orang lain, menjadi suatu bukti bahwa kita sudah dibenarkan, kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Maka kita harus berhidup dalam kebenaran, menjadi hamba kebenaran, tidak melakukan hal-hal yang tidak baik sebagai hamba dosa lagi, tetapi hidup dalam kebenaran, hidup sebagai hamba kebenaran. Mari kita mau menjadikan Kristus sebagai role model dalam kehidupan kita, menjadikan Kristus sebagai contoh dalam kehidupan kita, baik apa yang Kristus lakukan maupun sifat dan karakter yang Kristus miliki. Kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita mau minta Kristus untuk menuntun kehidupan kita dan kita bergerak dalam kuasa Roh Kudus. Jadi kita digerakkan oleh Roh Kudus, kehidupan kita dituntun oleh Roh Kudus. Apa yang kita lakukan adalah kehendak kemauan Kristus melalui Roh Kudus. Lalu yang kedua, merdeka dari kebinasaan dan menerima kemuliaan anak-anak Allah. Ketika kita hidup di dalam dosa, Bapak Ibu Saudara, kita sudah pasti akan menerima kebinasaan. Ketika kita menjadi hamba dosa, maka kebinasaan itu sudah pasti kita terima. Karena hidup kita kehidupan yang penuh dosa, kehidupan yang melakukan kesalahan, sehingga hukumannya adalah kebinasaan.
Nah, Kristus memerdekakan kita. Setelah kita dimerdekakan Kristus, maka kita merdeka dari kebinasaan dan menerima kemuliaan anak-anak Allah. Kehidupan kita setelah dimerdekakan membuat kita menerima kemuliaan sebagai anak-anak Allah. Dulu kita disebut sebagai hamba. Ketika kita dilepaskan, ketika kita dimerdekakan, maka kita disebut sebagai anak, sehingga kita diperbolehkan untuk menyebut Bapa kita ya Aba dan ya Aba Bapa. Nah, itu adalah suatu hal yang kita terima setelah kita dimerdekakan, yaitu lepas dari kebinasaan dan menerima kemuliaan Allah. Setelah sekian lama kita terlepas dari kemuliaan Allah, kita kembali kepada Allah dengan menerima kemuliaan sebagai anak-anak Allah. Mari kita mau jalani kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang sudah dimerdekakan. Tidak lagi terikat oleh belenggu dosa, tidak lagi melakukan dosa dalam kehidupan kita. Namun kita melakukan kebenaran sebagai hamba kebenaran dan menerima kemuliaan Allah sebagai anak-anak Allah, bukan lagi sebagai hamba. Mari kita hidup dalam kebebasan dari segala bentuk hukuman karena kita sudah diangkat sebagai anak dan kita mau mengerjakan kemerdekaan kita sebagai anak-anak Allah. Mari kita mau pakai hidup kita mau lakukan dalam kehidupan kita adalah melakukan sebagai pribadi yang merdeka, sebagai pribadi yang sudah dilepaskan dari segala belenggu dosa. Untuk itu kita melakukan kebenaran dan menerima kemuliaan Allah. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan, kiranya menjadi berkat untuk kita semua di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan merdekakan kami, Tuhan lepaskan kami dari segala belenggu dosa, sehingga kehidupan kami pun terlepas dari kebinasaan. Dan pagi hari ini kami diingatkan kembali untuk melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan setelah kami dimerdekakan oleh Kristus, yaitu kami melakukan kebenaran-kebenaran Kristus dalam kehidupan kami sebagai hamba kebenaran. Dan karena kami sudah menerima kemuliaan Allah kembali, maka kami membawa kehidupan kami sebagai anak-anak Allah, bukan lagi sebagai hamba. Untuk itu kiranya Roh Kudus yang tuntun kehidupan kami, Roh Kudus yang bergerak dalam kehidupan kami, sehingga kami melakukan sesuai dengan apa yang Kristus mau, Bapa inginkan dalam kehidupan kami. Namun kami percaya bahwa kami tidak dapat melakukannya sendiri tanpa Roh Kudus yang menuntun kehidupan kami. Untuk itu kiranya Roh Kudus menyertai kehidupan kami, menuntun setiap kehidupan kami untuk menjadi hamba kebenaran Allah sebagai anak Allah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.